Saya ingin mengajak Anda untuk melihat sebuah angka. Di pertengahan tahun 2026, upah minimum Provinsi DKI Jakarta 5,4 juta per bulan. Di sisi lain, harga kebutuhan hidup meningkat ya. Harga beras, telur, minyak goreng, biaya transportasi, biaya sewa tempat tinggal, pendidikan. Semuanya terasa makin mahal. Gak heran akhirnya banyak orang berkata, masalah saya cuma satu. Gaji saya terlalu kecil. Mungkin Anda juga pernah berpikir seperti itu. Kalau aja gaji saya 2 kali lipat, hidup saya pasti jauh lebih tenang. Tapi semakin lama nih saya berkecimpung di dunia keuangan, saya melihat ada sesuatu yang menarik. Saya kenal orang yang penghasilannya nggak sampai 10 juta, tapi kondisi keuangannya sehat. Sebaliknya, saya juga mengenal orang yang penghasilannya puluhan juta atau bahkan di atas 100 juta. Tapi dia selalu merasa kekurangan uang. Terus saya mulai bertanya, ini jangan-jangan masalahnya bukan di besar kecilnya gaji, tapi dari cara kita mengelola uang yang kita miliki. Kalau ada satu hal yang paling sering saya lihat dalam dunia keuangan, itu sebenarnya bukan orang yang kekurangan penghasilan, tapi orang yang kehilangan kendali atas arus kasnya. Keuangan ini bukan hanya soal berapa banyak uang yang masuk, tapi juga berapa banyak uang yang keluar. Bayangkan ember, air masuk itu adalah penghasilan, air yang keluar adalah pengeluaran. Kalau lubangnya besar, ya berapapun besar embernya akhirnya ya kosong juga. Cash flow seperti itu. Arus kas. Nah sayangnya lebih banyak orang tuh yang hafal berapa gajinya ketimbang kemana uangnya pergi. Ada satu kebiasaan yang menurut saya lebih berbahaya ketimbang gaji kecil. Apa itu? Tidak pernah benar-benar menghitung arus kas. Banyak orang merasa, saya kan masih gajian. Ya berarti kondisi keuangan saya baik-baik aja. Belum tentu. Yang menentukan ini bukan berapa banyak uang yang masuk, tapi berapa uang yang tersisa. Setelah semua kewajiban tentunya dibayar. Seringkali kita membeli sesuatu itu cuma karena, di saldo rekening masih ada uang. Bukan karena memang keuangan kita mampu. Dalam ilmu perilaku, ini dikenal mental accounting. Kita memperlakukan uang berdasarkan asalnya. Contoh, bonus dianggap uang tambahan. THR, uang yang harus dihabiskan. Limit kartu kredit, itu kan uang saya sendiri. Padahal, uang tetaplah uang. Kalau arus kita negatif, mau dari mana ke asal uangnya, nggak lagi penting. Karena itu, orang yang kelihatannya mapan, belum tentu keuangannya sehat. Bisa aja dia sebenarnya sedang menerima banyak uang, tapi dia tidak pernah benar-benar bisa mengendalikan uang yang keluar. Ada pelajaran lain yang menurut saya ini gak kalah penting. Banyak orang mengira semakin besar penghasilan, maka semakin aman kondisi keuangannya. Padahal gak selalu begitu. Saya pernah kok melihat orang yang asetnya besar, rumah, mobil, tanah. Tapi ketika dia menghadapi ada namanya kebutuhan mendadak, kok malah kesulitan. Kenapa? Itu tadi. Hampir seluruh kekayaannya itu ada di aset yang tidak liquid. Artinya, betul aset-aset itu memang berharga. Tapi kan nggak mudah untuk diubah menjadi uang tunai. Akhirnya, di atas kertas mereka kaya, tapi kesulitan untuk membayar kebutuhan hari-hari. Nah, hal seperti ini itu bukan hanya terjadi pada masyarakat biasa. Bahkan di tokoh dunia sekalipun juga ada yang pernah mengalaminya. Saya ingat Mike Tyson, petinju legendaris. Dia pernah menghasilkan lebih dari 300 juta dolar Amerika Serikat selama karirnya. Tapi di tahun 2003,
dia akhirnya mengajukan kebangkrutan. Bukan karena dia nggak pernah kaya, tapi karena pengeluarannya. Pengeluaran itu yang jauh lebih besar daripada kemampuan dia untuk bisa menjaga arus kasnya. Rumah mewah, mobil, perhiasan, dia punya hewan piaraan yang juga unik-unik, gaya hidup, ya, yang semuanya itu kan membutuhkan uang ya. Kasus seperti ini mengajarkan kita bahwa yang namanya penghasilan besar belum tentu cash flow-nya sehat. Aset besar itu belum tentu likuiditasnya aman. Dan ketika yang namanya arus kas itu berhenti, aset yang besar itu nggak serta-merta selalu langsung bisa menyelamatkan keadaan. Karena itu, hari ini kalau saya bertemu dengan seseorang, saya sih tidak terlalu tertarik ya untuk bertanya, gajinya berapa? Tapi saya justru lebih tertarik untuk bisa bertanya, setelah semua kebutuhan itu bisa dibayar, masih ada sisa nggak? Karena masa depan keuangan seseorang itu bukan dibangun dari besarnya penghasilan, tapi dari kemampuan untuk mengelola apa-apa yang kita miliki. Kalau hari ini kita merasa ya, gaji kita masih kecil, saya ingin meninggalkan ada 3 pertanyaan sederhana. Yang pertama, apa saya tahu kemana uang saya pergi setiap bulannya? Yang kedua, berapa persen dari penghasilan saya yang benar-benar masih tersisa? Dan yang ketiga, kalau seandainya penghasilan saya berhenti, berapa lama saya bisa bertahan hidup? Kalau 3 pertanyaan tadi belum bisa dijawab, mungkin yang perlu diperbaiki bukan besarnya gaji, tapi cara kita dalam mengatur cash flow atau arus kas. Karena cash flow yang sehat, itu selalu datang lebih dulu sebelum kekayaan. Saya ingin menutup episode hari ini dengan satu pemikiran sederhana. Selama ini kita sering berpikir bahwa yang namanya masalah keuangan itu akan selesai ketika gaji bertambah. Padahal, kalau cara mengelola keuangan kita ini masih salah, berapapun penghasilannya, tetap aja kita akan terus merasa kurang. Uang yang besar tapi tanpa pengelolaan yang baik akan habis. Tapi uang yang terbatas dengan pengelolaan yang baik, insya Allah kita masih bisa membangun masa depan. Jadi kalau hari ini gaji Anda merasa belum besar, jangan berkecil hati ya. Karena yang sedang kita bangun sebenarnya bukan hanya penghasilan, tapi kebiasaan. Dan kebiasaan itu yang suatu hari nanti akan menentukan apa ketika penghasilan kita bertambah, kehidupan kita juga ikut bertumbuh. Atau ya hanya pengeluarannya aja yang terus makin besar. Pada akhirnya yang namanya kebebasan finansial itu bukan karena gaji yang besar. Tapi ingat, dari cash flow yang sehat. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode Ruang Pikir berikutnya.